Apa kabar Animaniac? Dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan Mimin di channel yang kece abis. Kembali lanjutan alur cerita, anime Mas Lee. Di kisah sebelumnya, Mas yang berhasil mengalahkan Silva, yang merupakan suruhan dari Asrama Lang, akhirnya mendapatkan koin emas. Lance yang memperingatkan Mas agar waspada terhadap kumpulan murid Asrama Lang, yang tergabung dalam magia lupus. Justru tanpa sengaja tersesat masuk ke dalam markas mereka, dan berhadapan langsung dengan ketuanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Langsung saja tanpa basa-basi, tarik napas panjang, dan jangan lupa lepaskan kembali. Markisa, mari kita saksikan bersama. Setelah koin emas berhasil didapatkan, peringatan Lance untuk waspada dan menjauhi Asrama Lang, ternyata tak berpengaruh terhadap Mas, yang justru saat dia tersesat, tanpa sengaja dia masuk ke dalam markas magia lupus, dan berhadapan langsung dengan ketuanya, yang saat itu menjelaskan panjang lebar tentang visi dan misinya menjadi visioner suci, tetapi tidak dipahami oleh Mas. Yang mana hal itu membuat anggota magia lupus lainnya menjadi bengong dan heran. Ketua magia lupus akhirnya memerintahkan Mas menyerahkan koin emas yang dia miliki, sebagai syarat untuk melepaskan dirinya. Namun dengan santuy Mas menolak, dan berujung musuhnya menyerang Mas menggunakan sebuah boneka. Namun dengan mudah Mas menghantam boneka itu ke lantai, serta memutuskan benang yang mengendalikan boneka tersebut, dan ajaibnya, wujud boneka itu berubah menjadi Silva, siswa yang sebelumnya telah Mas kalahkan. Namun mendadak dari belakang tubuh Mas dicengkram oleh boneka yang memiliki wujud berbeda dengan yang sebelumnya. Boneka itu kemudian mengambil koin emas miliknya dan melemparkannya ke arah ketua magia lupus, lalu menghempaskan tubuh Mas pada sebuah pilar. Tak lama Mas bangkit dan melangkah, namun tanpa sengaja dia malah menginjak kepala Silva yang saat itu masih terbaring di lantai. Mas kemudian mengakhiri perlawanannya, dan berkata ingin membawa Silva ke UKS terlebih dahulu. Lawannya lalu bertanya, apakah Mas sudah menyerah dengan koin emas miliknya? Sambil melangkah pergi, Mas berkata segala sesuatu selalu ada urutan prioritasnya, serta sekuat apapun musuhnya, dia tidak akan kalah. Kemudian Mas pun pergi, meninggalkan ketua magia lupus yang dipenuhi tanda tanya. Tak lama kemudian dia pun menyadari, bahwa salah satu kancing bonekanya hilang, dan saat dia membuka genggaman tangannya, ternyata isinya bukanlah koin emas, melainkan kancing bonekanya sendiri. Sedangkan salah satu anggota wanita magia lupus tidak percaya dengan apa yang dilihatnya barusan, ketika peristiwa koin milik Mas direbut oleh boneka. Dengan kecepatan kilat, Mas menggigit kancing boneka yang menangkapnya dan meniupkannya ke arah koin emas yang telah direbut, sehingga membuat koin itu terpental ke udara. Lalu dengan kekuatan paru-parunya, Mas berhasil merebut kembali koin emas miliknya. Di ruang UKS, Silva yang baru saja tersadar, segera bangun dari tempat tidurnya karena terkejut, ketika melihat Mas yang sedang berolahraga. Menyadari bahwa dirinya telah ditolong oleh Mas, Silva menanyakan alasan Mas menyelamatkan dirinya yang merupakan musuh. Dengan keren Mas menjawab, bahwa kalau dalam kesulitan kita harus saling bantu. Setelah itu lidahnya malah tergigit. Sementara itu, di asrama Adler, tepatnya di kamar Mas dan Finn, tampak Barret dan Lance terlibat cekcok. Ketika Finn mencoba menengahi, muncullah Mas yang tanpa menjebol pintu dan mengatakan khawatir jika ribut di dalam kamar, maka barang di dalam bisa rusak. Disusul kedatangan Lemon, yang saat melihat keempat cowok di hadapannya, justru menjadi baper. Ternyata maksud kedatangan Lemon sendiri adalah untuk memperlihatkan alat pengukur sihir yang menunjukkan jumlah koin dari setiap asrama, di mana Asrama Lang memimpin perolehan koin, dengan cara merebut dari asrama lainnya, dan bertujuan agar asrama lain tidak terpilih menjadi visioner suci. Hal tersebut membuat Lance dan lainnya bertekad untuk menghentikan laju langkah Asrama Lang. Keesokan harinya di kandang burung hantu, akibat segala ulahnya, kepala sekolah terpaksa memberikan hukuman kepada Mas. Tak lama kemudian Lance muncul untuk membantu Mas, sekaligus mencegah kemungkinan murid Asrama Lang muncul, untuk mengincar koin milik Mas. Sementara di luar ruangan, tampak dua orang anggota magia lupus datang menghampiri tempat Mas dan Lance berada.
Di dalam kandang, Mas yang sedang membersihkan sarang burung hantu, mendapat serangan terlebih dahulu dari dua orang anggota Magia Lupus Asrama Lang, yang memperkenalkan diri sebagai Taring ke-6 Olore Andrew dan Taring ke-7 Anser Sinri. Mereka ingin bertarung, untuk saling mendapatkan koin satu sama lain. Kemudian Taring ke-6 Olor Andrew berubah wujud menjadi ikan hiu, dan melompat menyusul Mas. Sedangkan Lance menghadapi Taring ke-7 Sinri, yang langsung menyerang dengan shuriken. Lance yang hendak membalas, menghentikan serangannya, dikarenakan keberadaan burung hantu di sekitar Sinri. Hal itu membuat Sinri besar kepala, dan kembali menyerang Lance dengan menambah jumlah shurikennya. Kali ini Lance membalas dengan menyerang bagian belakang Sinri, di mana terdapat makanan burung hantu, untuk memancing mereka menjauh dari Sinri. Kemudian barulah Lance menyerang Sinri dengan serius, dan berhasil mengalahkannya. Sementara Taring ke-6 Andrew yang menghadapi Mas, keadaannya tidak jauh lebih baik, di mana saat di awal dia meremehkan Mas, namun saat dirinya berhadapan langsung, Mas sukses membuat dirinya terlihat bodoh, serta dirinya menjadi bulan-bulanan serangan Mas tanpa sempat membalas. Meskipun mode serangan dia tingkatkan dengan berevolusi, yang mana dirinya kembali berubah wujud, serta menganggap bahwa dengan wujud barunya itu, dia tidak akan mudah untuk dikalahkan. Namun tetap saja dia dengan mudah dikalahkan oleh Mas. Kemudian setelah Lance dan Mas mengalahkan dan mengambil koin emas dari dua anggota Magia Lupus itu, mereka menganggap remeh kemampuan dari anggota Magia Lupus lainnya. Saat itulah, mendadak dari belakang mereka muncul anggota Magia Lupus lainnya yang mengenakan topeng, serta dengan cepat melewati mereka berdua, di mana saat itu juga Lance tidak mampu mengeluarkan kemampuan sihirnya, sedangkan Mas dengan serangan kilat, langsung menyerang dengan tinjunya, namun kembali dengan mudah dihindari orang bertopeng tersebut, sambil meminta maaf dan berkata bahwa dia hanya menjemput kedua temannya. Kemudian orang bertopeng itu pun pergi. Di sisi lain sebuah hutan, orang bertopeng tersebut berhenti, ketika menyadari bahwa topeng miliknya retak akibat serangan dari Mas sebelumnya.